Terus silakan jadi berdoa. Berdiri, siap, hormat, tegak, bersalam. Selamat pagi. Duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Lamongan menggila kembang bau harum. SDN 2 Puter, Banten. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari bersama untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Kita mendirikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri dengan sikap sempurna. Silakan berdiri. Kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Nah, sebelum kita mulai duduk, ini Pak Guru ada sedikit. Ya, kemarin kita belajar bersama, ada buku belajar ya, masih ingat ya. Sekarang kita mulai sampaikan buku belajarnya. Ulangi sekali lagi, gitu. Dengan bersemangat. Silakan duduk, anak-anak. Silakan dikeluarkan bukunya dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau cekkan dulu. Kelompok 1 lengkap ya, alhamdulillah. Kelompok 2 yang tidak masuk siapa? Ali. Kelompok 3 yang tidak masuk Rian sama Safa. Yang lain semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ada
tidak dikasih samu. Kelompok 3 senang semuanya. Kelompok 2 senang, alhamdulillah. Karena senang, mudah-mudahan belajar ini kita akan arungi dengan pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang matematika kesamaan rasio. Tujuan daripada kita melakukan pembelajaran kesamaan rasio adalah kita mampu menentukan kesamaan rasio, baik dengan menggunakan tabel rasio maupun dengan menggunakan perlipatan faktor suatu bilangan. Nah, ini bisa kita gunakan anak-anak ketika kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana ibu membuat kue, bagaimana misalkan menentukan harga, bagaimana misalkan kalian besok menentukan jarak tempuh, menentukan bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk belajar lebih jauh, Pak Guru akan berikan satu video yang anak-anak tonton berikut ini ya. Dilihat dulu videonya, ini dia pembelajaran. Halo sobat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 rasio dengan materi konsep kesamaan rasio mata pelajaran matematika untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini: 1. Peserta didik dapat memahami konsep kesamaan rasio. 2. Peserta didik dapat menentukan kesamaan rasio dari sebuah perbandingan. Mari kita ikuti pembahasannya pada video kita kali ini. Konsep kesamaan rasio. Kesamaan rasio adalah dua atau lebih perbandingan yang menyatakan hubungan antara perbandingan bilangan yang sama. Kesamaan rasio dapat diperoleh dengan cara memperhatikan atau membagikan rasio dengan bilangan tertentu yang sama. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan rasio yang senilai dengan rasio 6 berbanding 18. Kita dapat mencari kesamaan rasio dari rasio 6 banding 18 dengan cara membagi atau mengalihkan rasio tersebut dengan bilangan tertentu. Misalnya, rasio 6 berbanding 18 akan kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Sehingga rasio 6 banding 18 sama juga dengan rasio 3 banding 9. Selanjutnya, rasio 6 banding 18 akan kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 hasilnya 2, 18 dibagi 3 hasilnya 6. Sehingga rasio 6 banding 18 sama juga dengan 2 banding 6. Berikutnya, akan kita kalikan. Misalkan kita kalikan dengan 2. 6 dikali 2 hasilnya 12, 18 kali 2 hasilnya 36. Sehingga rasio 6 dibanding 18 sama dengan rasio 12 dibanding 36. Berikutnya akan kita kalikan dengan 3. 6 dikali 3 hasilnya 18, 18 kali 3 hasilnya 54. Sehingga rasio 6 dibanding 18 sama juga dengan rasio 18 dibanding 54. Itulah cara mencari kesamaan rasio, di mana kalian dapat mengalihkan maupun membagi rasio dengan bilangan tertentu. Selanjutnya, kita akan belajar penerapan konsep kesamaan rasio pada soal cerita. Contoh yang pertama, kebun ibu lagi menanami tanaman cabai. Kebun seluas 12 meter persegi dapat ditanami 20 bibit cabai. Ada 4 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya A, tentukan rasio luas kebun terhadap banyak bibit cabai. Maka dapat kita jawab untuk pertanyaan yang A. Rasio dari luas kebun terhadap banyak bibit cabai adalah 12 berbanding 20. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan yang B. Tentukan rasio paling sederhana dari luas kebun terhadap banyak bibit cabai. Untuk menjawab pertanyaan yang B, kita dapat menggunakan tabel rasio. Kita masukkan rasio 12 dan 20. Untuk menyederhanakan, kita dapat bagi dengan bilangan 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Sehingga rasio paling sederhana adalah 3 banding 5. Berikutnya, pertanyaan yang C, berapa banyak bibit cabai jika luas kebun 24 meter persegi? Kita gunakan rasio paling sederhananya, kemudian kita masukkan luas kebun 24 meter persegi pada rasio gitu. Di mana 3 menjadi 24 dapat kita kali dengan 8. Sehingga pada rasio bibit cabai kita kali 2 dengan 8. Sehingga hasilnya 40. Maka banyak bibit cabai yang dapat ditanam pada luas kebun 24 meter persegi adalah 40 bibit cabai. Pertanyaan yang D, berapa luas kebun untuk menanam 30 bibit cabai? Kita gunakan kembali rasio paling sederhana 3 banding 5. Kemudian kita masukkan 30 bibit cabai pada tabel rasio. Di mana 5 menjadi 30 dengan cara kali 6. Maka rasio
sehingga hasilnya 16. Maka luas kebun untuk menanam 30 bibit cabai jauhnya adalah 18 meter persegi. Begini, bayar 60 liter rupiah per. Nah itu anak-anak tentang videonya. Sekarang tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang konsep rasio. Kesamaan rasio. Kelompok 1 dibaca apa? 2 perbandingan atau lebih yang menyatakan hubungan perbandingan yang sama. Kesamaan rasio dapat diperoleh dengan mengkali atau membagi dengan bilangan yang sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada yang tidak kelihatan. Nah, contoh rasionya A dan B itu 1 dibanding 2. Nah, sekarang kita cari. Kalau 1 yang atas dikali 2, maka yang bawah juga dikali 2. 1 kali 2 berapa? 2 kali 2. Nah, sehingga ketemu 1 banding 2 itu juga sama dengan 2 banding 4. Sekarang ini kita kali 3, 1 kali 3, 2 kali 3. Nah, ketemu 3 banding 6. 1 kali 4, 2 kali 4. Sehingga ketemu rasionya. Ternyata 1 banding 2 itu sama rasionya dengan 2 banding 4, sama juga dengan 3 banding 6, sama juga dengan 4 banding 8. Nah, ini kalau rasio kecil. Nah, bagaimana Pak kalau rasio besar? Kalau rasionya besar, maka kita apa? Bagi. Ingat, mengkali dan membagi harus dengan bilangan yang sama. Boleh nggak dengan bilangan yang beda? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti rasionya akan berbeda. Maka untuk mencari persamaan atau kesamaan rasio harus dengan mengkali atau membagi dengan bilangan yang sama. Sekarang 12 banding 8. 12 kita bagi 2 dapat berapa? 8 kita bagi 2 dapat 4. Kalau kita bagi 4 dapat. Kita bagi 4 dapat. Sehingga rasio X dan Y itu sama dengan 12 banding 8, sama juga dengan 8 banding 4, sama juga dengan 3 banding 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang sebelumnya. Oke, sekarang ini anak-anak kita bagi ya. 1 dan 2 kelompok 1, 3 dan 4 kelompok 2, 5 dan 6 kelompok 3. Silakan cari rasio yang sama. Dikalikan berapa tadi kayak contohnya Pak Guru. Ayo cepet. Bagiannya sendiri-sendiri. Ayo Zara nomor 1. Ayo cepet. Ayo. Nah, misalkan di sini berarti dikali 2. Berarti kalau yang ini dikali 2, ini dikali 2, berarti jadi berapa? Oke, nah sekarang kalau dikali 3, di sini jadi berapa? Bagus, oke. Nanti yang teman-temannya lain koreksi ya. Zidan, nomor 2 Zidan. Kalau konsepnya sama, maka yang 1 dikali bilangan yang sama, yang belakang juga dikali yang sama. Sekarang kalau dikali 2 misalkan, jadi berapa Zidan? 1 dikali 2 jadi 1 dikali 2. Berapa anak 1 dikali 2? 2. Berarti ditulis 2. Banding itu juga 2. 3 dikali 2. Ayo. Bagus. Sekarang selanjutnya kalau dikali 3 jadi berapa? 1 kali 3 jadi berapa sih Dan? 1 kali 3 berapa Nana? 3. Oke, 3 kali 3.
Oke, bagus. Kelompok berapa banding dua? 1/4. Ayo Nau. Dikali 2. Oke. Bagus. Selanjutnya. Dikali 3. 1/3. Ya, jangan ragu. 4/3 berapa? Oke, 12. Persis, jangan ragu. Bagus. Nopal. 2/3. 2 kali 2. Oke, tulis banding 3 kali 2. Bagus, selanjutnya kali 3. 2 kali 3. 6. 3 kali 3. Bagus. Oke, sudah bisa ya. Selanjutnya Zawa. 2 kali 2 boleh silakan. 5 kali 2. 5 kali 2 berapa anak? Oke, selanjutnya kali 3. 2 kali 3. Bagus. 5 kali 3. Iya. Oke. Selanjutnya, iya. Ya. Ini anak-anak menentukan kesamaan rasio. Jadi anak-anak ini semuanya kebetulan kita kali. 1 kali 2 berapa? Bagus. Terus 5 kali 2. Oke, kalau 3 kali 3 berapa? 1 kali 3. Terus kalau tahu terus dibandingkan. Nah, anak-anak ini adalah konsep kesamaan rasio. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Semuanya artinya memiliki nilai yang sama. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak menentukan nilainya ini benar atau salah. Tadi sudah menentukan ya, sekarang ini nilainya ini. Apakah ini sama dengan ini? Nah, sama. Nomor 1 2 kelompok A, nomor 1, nomor 3 4 kelompok B, nomor 5 6 kelompok C. Contoh, apakah 1/2 ini sama dengan 3/6? Kalau iya berarti jawabannya B, benar. Kalau S berarti, kalau salah berarti jawabannya S. Oke, silakan yang bisa langsung maju, ayo. 1 2 kelompok 1, 3 4 kelompok 2, 5 6 kelompok 3. Ya, silakan. Kalau B berarti benar, kalau S berarti salah. 1/4 berarti dikali berapa? Kali 4. 1 kali 4 hasilnya 4. 3 kali 4 hasilnya berapa? Berarti tulis. Kalau benar berarti tulis apa berarti? B. Silakan. Oke, ayo nomor 7 bisa. Mesin bawahnya. 1/2 dikali berapa? 2. Terus kalau 5 kali 2 berapa? Oke, berarti ini salah. Nah, begitu. Ayo selanjutnya Sena. Nomor 3. Nah, nomor 3. 5/20 kan dikali 4 ya. Terus kalau 2 kali 4 jadi berapa? Apakah hasilnya 3? Enggak, berarti kalau tidak benar atau salah? Tulis S.
Nah, sekarang yang bawahnya 3 dan 6 itu berarti kan dikali berapa? Kali 1 atau kali 2? 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Kalau 4 dikali 2 hasilnya apakah 10? Salah, berarti ditulis S. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal nomor 1 cara ya. Nah, minta tadi belum ya? Nah, 1/3 dikali berapa minta? 1/3 berarti dikali 3. 2 kali 3 hasilnya berapa? Nah, berarti itu benar atau salah? Benar, berarti ditulis B ya. Satu lagi 2/8 berarti dikali 4. Nah, 3 kali 4 berapa? Berapa anak 3 kali 4? 12. Berarti 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Berarti benar atau salah? Benar. Berarti kalau benar tulis B. Oke. Nah, ini adalah bagaimana menemukan kesamaan rasio. Mudah atau susah? Mudah. Baik, kalau mudah kita lanjutkan gitu. Anak-anak. Nah, ini yang sering kita lakukan di rumah. Nah, kita mau membuat 1 gelas sirup. Yang kita butuhkan apa? 1 gelas air dan 3 sendok gula. Berarti perbandingannya 1:3. Pertanyaannya, kalau kita mau membuat 2 gelas, berarti di sini berapa air yang diperlukan? 2 gelas, pinter. Nah, terus sendoknya 6. Sekali lagi, kalau kita mau membuat 3 sirup, berarti berapa gelas air yang dibutuhkan? 3. Sendoknya, gulanya 9. Oke, sudah bisa ya. Silakan dilanjut Mas, 1 aja. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kita mau membuat jus alpukat, guys. 1 gelas jus alpukat butuh 2 buah alpukat dan 3 sendok kentang manis. Pertanyaannya, kelompok 1, kalau kita mau buat 2 jus, butuh alpukat berapa kelompok 1? 4 buah, pinter. Terus susunya kita butuh berapa kelompok 1? 6. Very good. Selanjutnya kelompok 2, kalau kita mau buat jusnya 3, kira-kira butuh alpukatnya berapa kelompok 2? 6. Oke, good. Susunya, kental manisnya kita butuh berapa dong? 9. Nice. Pinter-pinter ya. Kelompok 3, kalau kita mau buat 4 jus, ini butuh berapa? 8. Sudah bisa pinter ya. Susunya butuh berapa? 12. Oke, jadi itu ya kesamaan rasio kita untuk membuat dalam kehidupan sehari-hari. Satu lagi, Mas. Nah, sekarang ini yang kedua, yang ketiga. Untuk membuat 1 bakul nasi. Oke, 1, 2, 3. Sekarang gantian. Yang nomor 1 kelompok 3, ayo maju. Untuk membuat kok 1 loh, berarti itu diganti ya. 2, 3, 4 di bawahnya. Diganti 2, 3, 4. Nah, untuk membuat 2 bakul berarti butuh berapa beras sama berapa gelas air. Di sini dong biar sama. Ditulis angkanya saja. Nah, oke, bagus. Sekarang kelompok 2. Nopal, ya terserah siapa? Ya, Nau. Kalau membuat 3 bakul berarti butuh beras berapa? Oke, bagus. Nah, pintar. Sekarang selanjutnya, ayo. Untuk membuat 4 berarti butuh berapa berasnya? Bagus. Dan selanjutnya, oke. Nah, sudah paham ya? Ini kita kalau membuat bakul. Terakhir, Mas.
Nah, ini sekarang anak-anak bensin, nah yang lagi marah pertalite berbet. Kalau 1 liter kita bisa melakukan perjalanan 10 km. Kalau ini 2 liter, kita berjalan berapa? 20. Kalau ini 3, kita berjalan 30. Kalau ini 4, kita berjalan. Nah, sekarang misalnya diganti Pak Guru pertanyaannya. Kalau 1 liter itu harganya 10.000, berarti 2 liter harganya berapa? 3 liter harganya? 4 liter harganya? Oke, baik anak-anak. Sekarang silakan didiskusikan. Ini Pak Guru ada pertanyaan dibuat untuk kelompok. Nah, silakan dibuat untuk kelompok. Nanti dijawab di tempat saja, di tempat duduk ya. Nah, dijawab di tempat duduk. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Waktunya berapa menit? 5 menit. Oke, selesai. Kelompok berapa yang mau jawab nomor 1? Sudah? Siapa yang tahu nomor 1 perbandingannya berapa itu? Perbandingannya berapa itu? Tepung dengan gula perbandingannya berapa? Tepung dengan gula perbandingannya berapa? 2 dibanding 6. Nah yang kemudian kalau ingin membuat kue dengan berapa tepungnya? Tepungnya berapa ayo? 8. Berarti 2 ke 8 dikali berapa ya? 2 ke 8 dikali berapa? 4 liter. Berarti ini tinggal dikali 4 dong. Nanti ketemu deh. Nah, berapa jawabannya? Kenapa 24? Dikali berapa? Oke, 6 kali 4 24. Berarti berapa gula yang dibutuhkan? 24 sendok. Nomor 1 sudah dijawab. Berarti tutup 24 sendok. Sekarang yang nomor 2. Berapa perbandingannya nomor 2? 1 dibanding 3. Nah sekarang jika ingin membuat adonannya 9, berarti 3 ke 9 dikali berapa? 3. Maka kalau yang atas yang 1 dikali 3 dikali harus dengan bilangan yang sama. Berarti ini dikali berapa? 3. Nah, berarti jawabannya 3. Berarti butuh daging berapa kilo? 3 kilo. Oke. Sekarang selanjutnya bilang nomor 3. A. 3 banding 9 sama dengan 6 banding 18. Apakah sama? Nomor 1? Nomor 2? Nomor 3? Benar atau salah? Benar. Nomor 2? Benar. Nomor 3? Benar. Oke, yang A jawabannya benar. Yang B? Nomor 1? Salah. Nomor 2? Salah. Nomor 3? Salah. Oke, jawabannya salah. Yang C? Nomor 1? Nomor 2? Nomor 3? Oke, benar. Yang C? Nomor 1? Salah. 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 Oke, jadi jawabannya salah dan seterusnya ya. Baik anak-anak. Nah, tepuk tunggal. Tepuk tunggal.
rasio ini mudah atau susah? Mudah. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Guru. Kesimpulannya tadi apa? Kesamaan rasio itu apa? Menurut kelompok 1 apa kesamaan rasio itu? Apa? Kelompok 2? Kelompok 3? Rasio itu perbandingan dengan satu yang lainnya. Kalau mau menyamakan, dikali atau dibagi boleh tidak? Boleh. Dengan bilangan yang beda atau sama? Sama. Sebutkan satu hal yang sampai pelajari hari ini. Nomor 1, terserah apa yang dipelajari hari ini. Halo? Apa, Gus? Kesamaan bilangan. Apa nomor 2? Membandingkan bilangan. Apa? Yang dibandingkan apa? Kue, pentol, nasi, atau bensin, atau duit. Nomor 3 apa? Jus alpukat. Oke, tepuk tunggal ganda. Ayo semuanya berdiri, kita lakukan tempat belajar lagi. Lembar asesmen. Nanti ada tugas sebagai asesmen kalian dan sekaligus nanti ditulis refleksinya apa. Saya hari ini pelajari satu hal. Saya sangat senang bagian mana di pelajaran ini. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan untuk pelajaran ke depan. Nanti kalau sudah dikumpulkan di meja Pak Guru ya. Itu soalnya dikerjakan dan asas reflektifnya juga dikumpulkan di meja Pak Guru. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa, membaca hamdalah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah.